Ibu Stella, ayo Bu ikut saya. Kamu siapa? Mau bawa saya kemana? Tenang Bu, kami dari petugas kesehatan. Ibu nggak apa-apa, kita cuma mau ajak Ibu untuk terapi ya. Saya nggak mau. Saya maunya ketemu sama Mas Reno. Oh iya Bu, kita mau ketemu Mas Reno. Suami saya. Dia nunggu saya. Iya Bu, betul. Suami Ibu udah nunggu di sana. Tapi Ibu harus tenang ya, jangan marah-marah. Nanti susah ketemu Mas Renonya. Suami saya pulang. Dia nggak ninggalin saya lagi kan? Iya Bu, yuk kita berangkat sekarang ya. Tapi saya harus dandan dulu Mas. Biar cantik pas ketemu Mas Renonya. Dandannya di sana aja ya. Udah disediain kok. Bu Stella cuma tinggal duduk manis aja. Oh gitu. Iya deh Mas. Ayo cepetan. Saya udah nggak sabar mau ketemu sama Mas Reno. Rasain kamu Stella, sekarang kamu tahu rasanya hidup yang direnggut perlahan. Dulu keluarga kamu paling bahagia, paling merasa sempurna. Sementara aku cuma janda hina, janda gatal menurut kalian. Sekarang lihat diri kamu Stella, suamimu meninggal dan pikiranmu hancur sedikit demi sedikit. Tidurmu tak tenang, jiwamu kosong, hatimu penuh ketakutan. Seperti aku dulu, sendiri, hancur, ditinggal mati tanpa keadilan. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Yuli, motorku mogok di jalan. Udah aku dorong ke bengkel. Katanya baru kelar besok atau lusa. Jadi kemungkinan aku pulang agak telat. Mogok, tapi kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Terus kamu pulang naik apa Mas? Gampang, kamu nggak usah khawatirin aku ya. Kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku ya. Iya sayang, siap. Doain aku ya, biar jalan pulangku lancar. Aku gak cuma doain, aku akan nunggu kamu sampai kamu benar-benar nyampe rumah. Oh iya, kamu udah makan belum? Belum nih, aku mau makan bareng istri aku aja di rumah. Kamu selalu aja bikin aku seneng Mas. Ya udah, aku mau pulang jalan dulu ya. Iya Mas, hati-hati di jalan ya. Iya sayang. Akhirnya selesai juga, donatnya udah rapi, pesanan beres semua. Capek sih, tapi alhamdulillah dapur kecil ini masih bisa jadi sumber rejeki. Hari ini aku sampai nggak sempet masak. Dari pagi bikin adonan, gorengin donat, kasih gula, ya diulang-ulang aja terus. Sampai tangan ini pegel, kaki gemeter, karena pesanan ini gak boleh telat. Tapi aku menjalaninya dengan hati senang dan bersyukur. Malah sampai lupa gak makan seharian. Sebelum Mas Bayu pulang, aku keluar dulu deh beli makan. Capek juga ternyata. Jalan kaki dari depan Gapura sampai sini. Dulu kaki ini kuat. Semakin bertambah umur jadi terasa lebih berat ya. Mungkin ini yang dinamakan faktor umur. HP mati. Tukang ojek juga nggak ada. Aku pengen nelpon Yuli. Pengen bilang aku masih di jalan. Takut dia nunggu lama dan bikin dia khawatir. Duh, ngantuk banget ya. Ini kan Bayu, suaminya Mbak Yuli. Gawat, ini orang meninggal. Ya Tuhan, tanganku gemeter, kakiku rasanya lemes banget. Ini bukan luka ringan, ini meninggal. Kalau orang-orang tahu aku yang nabrak sampai meninggal, habis aku. Karirku bisa runtuh. Usaha yang aku bangun bertahun-tahun hancur dalam semalam. Aku nggak bisa. Aku nggak boleh ada di sini. Aku bukan orang kecil. Aku nggak boleh jatuh gara-gara satu kecelakaan bodoh. Aku cuma sial. Dan biar dosa ini aku simpan sendiri. Itu kayak suami Mbak Stella. Iya, itu motor Mas Reno. Loh, kok malah pergi? Ya Allah, Mas Bayu. Enggak, ini bukan kamu. Tadi kamu nelpon, tadi kamu bilang mau pulang. Kamu janji Mas, kita mau makan malam bareng.
Bangun, Mas. Tolong bangun. Jangan bercanda gini. Aku nggak mau. Mas, bangun. Mas Bayu. Kenapa kamu secepat ini ninggalin aku, Mas? Aku nggak sanggup kalau harus menghadapi dunia ini sendirian. Aku sangat butuh kamu, Mas. Mbak Yuli, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kami benar-benar kaget dengar kabar ini. Semoga Mas Bayu tenang di sisi Tuhan. Saya juga ikut berbela-sungkawa, Mbak Yuli. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kalian sudah datang. Kalian berdiri di depanku dengan kata-kata bela sungkawa, tapi tanpa rasa bersalah. Kamu, Reno, kamu masih bisa menatap wajahku, padahal tanganmu yang sudah merenggut nyawa suamiku. Kalau Mbak Yuli butuh apapun, jangan sungkan bilang ke kami ya. Kami siap bantu semampu kami. Terima kasih, tapi ada bantuan yang gak bisa diganti dengan apapun. Maksudnya? Nyawa suami saya. Kehilangan suami itu bukan hal yang mudah. Kehilangan? Kamu gak kehilangan apa-apa, Reno. Kamu pulang ke rumah, ke istri, ke hidupmu yang utuh. Aku pulang ke rumah kosong. Mbak Yuli yang kuat ya. Mas Bayu pasti gak mau lihat Mbak Lara terlalu lama. Iya, saya harus kuat. Karena yang lemah, yang selalu kalah. Tega banget kalian sama aku. Datang, berdiri, bicara sopan. Tapi kebenaran itu kalian kubur bersama jasad suamiku. Kamu gak mengaku, Reno. Kamu memilih diam dan membiarkan aku hidup dengan duka sendirian. Kami pamit dulu, Mbak Yuli. Iya, terima kasih. Kalian bisa pergi, tapi dosa itu akan selalu ikut pulang bersama kalian. Dan suatu hari, aku akan pastikan kebenaran menemukan jalannya. Kasihan ya Mas, Mbak Yuli. Iya ya. Suaminya jadi korban tabrak lari. Padahal orangnya baik, rajin, dan gak neko-neko. Kamu kenapa, Mas? Kok kayak gak fokus gitu? Kamu capek? Enggak, cuma kepikiran kerjaan aja. Bayangin deh, jadi Mbak Yuli sekarang pulang ke rumah sendirian, tanpa suami, menghadapi kerasnya hidup sendirian. Kalau aku jadi Mbak Yuli juga gak akan sanggup deh, Mas. Iya. Aku gak kebayang kalau itu kejadian sama aku. Kalau aku tiba-tiba kehilangan kamu, aku bisa gila, Mas. Jangan ngomong gitu. Kenapa? Aku cuma jujur. Makanya aku ngerasa sedih banget ngeliat Mbak Yuli. Pelakunya juga kejam ya. Nabrak orang sampai meninggal. Terus malah kabur. Gak punya hati nurani. Mas? Iya, kejam banget. Andai kamu tahu, Stel, yang kamu sebut kejam itu aku. Kalau kamu tahu aku yang nabrak, pasti kamu akan marah. Pasti kamu akan benci aku. Aku harap pelakunya bisa ketangkep, biar dia tahu rasanya kehilangan. Orang kayak gitu gak pantas hidup tenang. Tapi kalau aku ketangkep, kamu pasti akan hancur. Usaha kita, keluarga kita, semua akan hancur. Aku melakukan ini semua buat kamu, buat rumah tangga kita. Mas, kamu denger aku gak sih? Hah? Iya, denger kok. Kamu kenapa sih? Sejak pulang dari pemakaman, kamu mikirin Mbak Yuli ya? Mentang-mentang janda muda dan cantik. Enggak, Stel. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Awas kamu ya, Mas, kalau berani macam-macam. Mas, nanti kalau udah sampai kantor, kabarin aku ya. Jangan lupa, aku takut kamu kenapa-napa di jalan. Iya, Stella. Nanti aku kabarin. Serius, Mas. Sekarang aku jadi gampang takut. Takut kejadian kayak suaminya Mbak Yuli. Pergi baik-baik, pulang tinggal nama. Jangan ngomong gitu. Aku baik-baik aja. Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Satu kejadian itu bikin aku sadar. Hidup bisa berubah dalam 1 detik. Aku janji akan jaga diri. Doain aku aja ya. Selalu, Mas. Hati-hati di jalan ya. Iya, aku berangkat. Berpamitan manis, saling jaga, saling takut kehilangan. Dasar pembunuh, bisa-bisanya kalian hidup harmonis di atas kematian suami aku, tanpa rasa bersalah, tanpa dosa. Kamu bisa tidur nyenyak, Reno, sementara aku tiap malam selalu kepikiran Mas Bayu. Nasib kami jadi seperti ini.
Mbak Stella, saya baru bikin donat. Masih anget, mau beli. Buat sarapan juga enak. Oh, maaf ya. Saya lagi nggak pengen yang manis-manis dulu. Lumayan buat temen minum teh, Mbak. Kamu nggak usah maksa deh. Saya itu nggak mau beli. Maaf kalau saya terkesan maksa Mbak Stella. Tumben banget, seharian ini donatnya nggak habis. Mas, biasanya kalau aku lagi capek gini, sedih, kamu yang selalu nyemangatin aku. Sekarang hidup aku rasanya hampa banget, Mas. Mbak Yuli lagi ngapain di sini sendirian? Saya lagi jualan, Mas. Hari ini belum laku semua donatnya. Saya mau beli semuanya, Mbak. Mas Reno serius? Iya, Mbak, buat temen nonton film di rumah. Alhamdulillah, makasih, Mas. Mas, kok kamu bukannya langsung pulang, malah ngobrol di sini? Ini, aku beli cemilan buat di rumah. Aku juga habis beli makan buat kita. Ngapain sih kamu jajan lagi? Belum tentu juga itu donatnya higienis. Ya kan beda sama makan. Kamu gak usah kegenitan sama dia ya, Mas. Mentang-mentang dia janda, kamu sok-sokan baik. Ayo pulang. Rodia, saya mau ke pos ronda dulu ya. Mau ke pos ronda atau mau ke rumah Mbak Yuli? Hah? Kok ke rumah Yuli? Sekarang abang jawab jujur, mau ke pos ronda atau ke rumah janda itu? Sumpah Rodia, saya mau ke pos ronda. Sumpah itu murah, Bang. Yang mahal itu kejujuran. Sejak Mbak Yuli jadi janda, mata abang langsung jelalatan. Jangan gitu ngomongnya. Terus saya harus ngomong gimana? Saya berhak cemburu, Bang. Cemburu boleh, tapi jangan nuduh Rodia. Kalau abang gak ada apa-apa, kenapa malam ini maksa banget pengen keluar? Saya juga butuh udara segar Rodia. Udah capek kerja, saya pengen ngobrol di pos ronda bareng Bang Udin sama Pak RT. Ya udah, iya, tapi jangan malam-malam pulangnya. Sama apa Rodia? beliin cemilan dulu buat temen nonton sinetron. Udah malam Rodia, nanti kamu tambah gendut. Jadi abang gak suka kalau saya gendut? Suka kok Rodia. Ya udah, saya beliin dulu nanti sebelum ke pos ronda. Aku gak bisa diam terus. Reno, kamu pikir aku gak tahu? Kamu pikir dosa bisa dikubur bersama jasad? Enggak, aku harus cari cara. Apapun caranya, pelan tapi pasti. Aku gak perlu teriak kebenaran sekarang. Aku cuma perlu membuat kalian saling curiga, saling menyalahkan, sampai rumah tangga itu retak dengan sendirinya. Bagaimanapun, dendam ini harus terbalaskan, biar kalian merasakan kehilangan yang sama, seperti yang aku rasakan setiap hari. Mbah, saya datang bukan buat minta bahagia, saya datang buat balas dendam. Balas dendam itu jalan gelap, Nduk. Sekali kamu melangkah, kamu gak bisa pulang dengan jiwa yang sama. Saya sudah kehilangan jiwa saya sejak suami saya mati, Mbah. Sejak malam itu, hidup saya sudah hancur. Kamu tahu akibatnya. Yang kamu minta bukan main-main. Saya tahu, dan saya siap menerima segala konsekuensinya. Dan penyesalan terbesar saya adalah membiarkan pembunuh suami saya hidup dengan tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Suami saya ditabrak lari. Pelakunya namanya Reno. Dia kabur. Dia hidup harmonis bersama istrinya yang bernama Stella. Sementara saya mengubur cinta saya sendirian. Saya jamin hidup mereka akan hancur pelan-pelan. Rumah tangga retak, penuh masalah, dan jiwa terganggu. Iya, Mbah. Dan hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Wah, pagi-pagi udah harum donat aja nih. Pantes aja banyak yang suka beli donatnya. Yang jual cantik soalnya. Donatnya, Bang, bukan orangnya. Ya, dua-duanya lah. Bang Bowo harusnya bisa jaga omongan, jangan genit-genit gitu. Saya cuma muji dikit aja, biar Mbak Yuli semangat jualannya dan donatnya cepet habis. Dagangan saya laris karena rasanya, Bang, bukan karena rayuan.
Bang Bowo mau beli berapa? Kalau nggak beli, jangan gangguin saya. Iya, 2 aja. 1 buat saya, 1 laginya. Ya siapa tahu Mbak Yuli mau nemenin minum kopi. Jangan bercanda yang nggak pantas, Bang. Nanti Porodia marah loh. Abang ngapain ngobrol sama Mbak Yuli? Waduh, saya cuma beli donat Rodia buat sarapan kamu. Ya ampun bang, tumben abang perhatian gini sama saya. Sering-sering dong bang. Iya Rodia, besok kamu mau sarapan apa? Saya beliin. Aduh, cuma dibeliin donat gini aja, saya udah salah tingkah bang. Cie, duh, saya jadi iri nih melihat keromantisan Porodia dan Bang Bowo. Saya mau lanjut jualan lagi deh. Mbak Stella yang sabar ya, saya turut berduka cita. Mas Reno orang baik, semua warga juga kaget dengar kabar ini. Saya masih nggak percaya. Mas Reno tadi pagi masih ngomong sama saya. Dia masih senyum, dia masih hidup, Pak. Yang sabar, Mbak. Ini cobaan berat, tapi Mbak Stella harus kuat. Saya sering curiga, nuduh yang enggak-enggak ke Mas Reno. Saya belum sempat minta maaf. Jangan salahin diri sendiri, Mbak. Takdir itu jalan duluan sebelum kita siap. Mbak Yul, ngapain kamu kesini Yuli? Ngapain? Mbak Stella, saya dengar Mas Reno kecelakaan dan meninggal. Kamu datang buat apa Yuli? Hah? Mau ngasih tahu ke saya kalau kamu boncengan sama Mas Reno? Suami saya sampai meninggal dan sekarang kondisi kamu baik-baik aja. Gak ada luka sedikit pun. Kamu pasti sengaja kan mau membunuh Mas Reno? Mbak Stella tenang dulu, jangan emosi. Mbak, saya bukan mau bikin masalah. Saya cuma mau apa? Mau pura-pura sedih? Mau lihat suami saya terkapar? Gara-gara kamu. Gara-gara janda sialan kayak kamu suami saya jadi kecelakaan. Suami saya meninggal. Kamu bawa sial. Kamu perebut suami orang. gak kayak gitu, Mbak. Tadi pagi saya memang mau pergi ke pasar dan Mas Reno mengajak saya untuk berangkat bareng. Kenapa kamu gak nolak? Kalau bukan gara-gara kamu, Mas Reno gak akan seperti ini. Mbak Stella, Mbak Yuli, sudah. Mbak Yuli, apa benar Mbak pergi berboncengan dengan Mas Reno? Betul Pak RT, tapi saya nggak ada di sana saat kecelakaan. Saya turun di pasar masih kondisi baik-baik aja. Dan setelah itu saya juga nggak tahu lagi soal Mas Reno. Pasti kamu sengaja kan, biar suami saya itu kecelakaan sendiri. Mbak Stella tenang, Mbak Yuli sudah menjelaskan yang sebenarnya. Mas, sekarang kamu bisa tenang. Aku berdiri di sini bukan lagi sebagai istri yang menangis, tapi sebagai perempuan yang sudah menagih keadilan dengan caranya sendiri. Aku sudah membalaskan dendam ini. Orang yang merenggut nyawamu sudah mulai merasakan hidupnya runtuh. Maaf kalau caraku ternyata salah. Maaf juga kalau langkahku gelap. Tapi luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan dengan sabar. Istirahatlah dengan tenang, Mas. Loh, Mbak Yul, bawa tas segede gitu mau kemana? Saya mau pergi dari kampung Kincir, Bang. Di sini saya cuma terus kepikiran almarhum Mas Bayu. Oh, iya Mbak. Kadang tempat juga bisa bikin luka nggak sembuh-sembuh. Kalau soal nyembuhin luka, sebenarnya saya siap Mbak Yuli. Makasih Bang Bowo. Aduh, Pok Rodia, Bang Bowo, genit-genit nih. Cukur aja nih kumisnya. Bang Udin, saya cuma bercanda aja Bang Udin. Mbak Yuli, kemanapun Mbak pergi, semoga Mbak nemuin ketenangan ya. Amin, Bang. Hati-hati di jalan Mbak Yuli.
Iya Mbak Yul, hati-hati di jalan ya. Kampung Kincir bakal ingat Mbak. Terima kasih Bang Udin, Bang Bowo. Suatu hari pasti saya juga akan merindukan Kampung Kincir.